template daily berupa XLS. Dari sini kita bisa mengisi dengan data kita sebelum data ini yang terupload ke sistem Kronos. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kolom yang harus diisi untuk setiap penerbangannya. Yang pertama adalah aircraft ID berisi call sign penerbangan. Dalam hal ini seperti di contoh ini kita lihat bahwa untuk airline itu menggunakan IATA code seperti Garuda menjadi GA, Lion Air itu menjadi JT, Sriwijaya menjadi SJ dan sebagainya. Seperti contoh ini bisa kita contoh misalnya GA 123. Kemudian aircraft type ini hanya menggunakan angkanya saja. Seperti contoh misalnya 734, 733. Kemudian registrasi bisa kita isikan seperti Papa Kilo Alpha Bravo Charlie. Kemudian departure point itu menggunakan IATA code. Seperti contoh misalnya berangkat dari Cengkareng, maka kita masukkan CGK, kemudian destinationnya Ujung Pandang menggunakan IATA code juga menjadi UPG. Kemudian IOBT atau EIBT, kolom ini berisi jika pesawat tersebut berangkat dari Jakarta. Dalam hal ini kita dalam situasi data yang kita masukkan adalah airline yang posisi dari Jakarta, maka IOBT menunjukkan, kolom IOBT garis miring EIBT ini menunjukkan waktu keberangkatan dari Jakarta. Hal yang krusial dalam pengisian IOBT ini adalah sebaiknya data yang diinput ke dalam kolom EIBT atau EOBT maupun IOBT ini menggunakan teks. Akan lebih mudah sebelum kita menuliskan jamnya, kita menggunakan tanda kutip 1 seperti ini di depannya, kemudian kita isikan jamnya. Dalam ini sebagai contoh 10 jam dan menit itu dipisahkan dengan titik 2, kemudian 00 jam 10.00 UTC. Ini kita isikan untuk meyakinkan dalam berupa teks, maka sebelumnya dikasih tanda kutip 1. Kemudian ada block to block. Kolom ini berisi waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut dari off block di gate hingga block on di gate di bandara tujuan. Ini menjadi sama metode pengisiannya, bahwa karena ini berupa jam, maka sebaiknya itu diisi dengan tanda kutip 1 dulu di depannya untuk meyakinkan bahwa data yang dimasukkan itu berupa teks. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan penerbangan kita dari block off sampai dengan block on. Seperti contoh misalnya bisa kita isikan sebagai 2 jam 15 menit. Seperti ini kita bisa lihat bahwa 2.215, maka ini akan teks yang masuk ke dalam kolom ini. Hal ini penting karena dengan dimasukkan teks, maka program Kronos akan membacanya bahwa yang terbaca adalah jam dan menit, bukan data yang lain. Hal yang krusial bahwa sebaiknya dalam pengisian block to block ini disesuaikan dengan selisih waktu yang tercantum di izin rute antara STD dan STA, sehingga nanti data yang masuk ke sistem pun jadi sesuai dengan izin rute yang sudah dikeluarkan. Kemudian date of flight adalah tanggal berapa penerbangan yang akan kita rencanakan. Dalam hal ini contohnya adalah sama, sebaiknya memang ini dalam teks juga untuk merubah, karena pengisiannya tergantung dari setting di komputer yang digunakan. Kalau kolom tersebut menggunakan kolom waktu, maka dia akan merubah formatnya tidak sesuai dengan apa yang ada contoh di kolom date of flight ini. Sangat dianjurkan menggunakan tanda kutip 1 dulu, kemudian tahun yang
diisi, kemudian dengan tanda strip 1 atau dash, kemudian bulan, misalnya bulan 10, kemudian tanggal, seperti contohnya misalnya tanggal 24, tetap ini kita gunakan tanda strip 1, tanda kutip 1 untuk meyakinkan bahwa data yang dimasukkan itu adalah berupa teks. Sedangkan operator di sini adalah airline tersebut, dan perlu diingat bahwa operator yang disiapkan di sini adalah menggunakan ICAO code. Dalam hal ini GA itu menjadi GIA. Setelah ini baru akan kita save. Kita bisa pilih untuk save, kemudian file tersebut dapat kita proses untuk upload ke dalam Khronos melalui menu browse. Kemudian kita pilih file di mana yang kita letakkan, misalnya tadi ada di download, kemudian filenya kita pilih dan kita open. Kemudian kita pilih by flight number jika itu menggunakan nomor penerbangan, atau by registration jika itu menggunakan registrasi, kemudian klik tombol upload, atau cancel bila kita tidak jadi untuk menguploadnya tersebut. Setelah proses upload, maka untuk meyakinkan bahwa data yang kita sudah terupload itu sudah sukses atau belum, dari sini kita bisa melihat ada kolom remark, status import, dan aksi. Kita bisa melihat di sini bila terjadi sesuatu terhadap data yang kita upload. Dari sini kita bisa jadi mendeteksi lebih awal apabila ada terjadi kegagalan dalam proses upload, data mana aja yang tidak terupload, dan kemudian saran dari aksi selanjutnya untuk proses data yang gagal terupload tersebut.